Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa terus-menerus memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Kita berharap semoga kita termasuk dari orang-orang yang istiqamah, bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir, masih berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pendahuluan. Pada kesempatan kali ini kita masuki atau masih di halaman ini, di halaman 6, yaitu tentang at-tafsiru wa anwa'uhu wa ahammul mu'allafati fihi. Ya, tentang tafsir, macam-macamnya dan urgensi penyusunannya atau urgensinya, pentingnya menyusun tentang kitab tafsir. Diterangkan di sini, Al-Quranul Karimu huwa masdarut tashri'il awwali lil ummatil muhammadiyati. Al-Quranul Karim, dia merupakan masdar, merupakan sumber bagi at-tashri'il awwal, sumber bagi undang-undang syariat pertama bagi umat pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak lain adalah umat Islam. Wa ala fiqhi ma'nahu wa ma'rifati asrarihi wal amali bima fihi tatawaqqafu sa'adatuha. Dan sumber untuk memahami dan juga mengetahui makna dan rahasia yang terkandung di dalam syariat undang-undang tersebut, di dalam syariat atau undang-undang, aturan di dalam agama kita. Ya, Al-Quran, dia merupakan sumber untuk memahami, mengetahui makna dan rahasia yang terkandung di dalam pensyariatan, serta di dalam mengamalkannya yang dengannya, yaitu kebahagiaan pengikut Nabi Muhammad SAW ya akan bisa terwujud. Kemudian wala yastawin nasu jami'an fi fahmi alfadhihi wa ibaratihi ma'a wuduhi bayanihi wa tafsili ayatihi. Wala yastawin nas, manusia itu tidak sama ya seluruhnya. Ya. Manusia seluruhnya tidak sama dalam hal apa? Fi fahmi alfadhihi, dalam hal memahami lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran, dan juga wa ibaratihi, memahami frase atau ungkapan yang ada pada Al-Quran, ma'a wuduhi bayanihi wa tafsili ayatihi. Ya padahal Al-Quran itu sangat jelas keterangannya, ya, dan juga detail atau rinci ayat-ayatnya. Ya, artinya bahwasannya kenapa penting untuk disusun kitab tafsir, karena manusia dalam memahami lafaz-lafaz Al-Quran itu beda-beda. Ada yang mudah memahami, ada yang sulit. Ya, padahal Al-Quran itu menggunakan bahasa yang jelas, ya, yang jelas keterangannya dan rinci atau detail ayat-ayatnya. Kemudian
ta'rifu tafsiri, kita akan masuk tentang definisi atau pengertian dari tafsir. Ya, definisi atau pengertian dari tafsir. Sebagaimana adat kebiasaan para ulama kita, dan itulah yang mereka lakukan untuk menjaga dari orang-orang yang kadang suka salah faham. Ketika mereka menjelaskan sesuatu, maka para ulama kita mereka menjelaskannya dari dua sisi, dari sisi bahasa dan sekaligus dari sisi istilah. Kenapa seperti itu? Karena terkadang seseorang memahami sebuah istilah di dalam syariat hanya dibawa ke makna bahasa, sehingga sering terjadi salah pengamalan disebabkan salah faham, disebabkan salah di dalam mengambil prinsip. Maka perlu difahami istilah-istilah yang ada di dalam syariat agama kita. Di sana harus dilihat apa makna secara bahasa dan apa makna secara istilah. Kalau sudah menjadi istilah, maka jangan dibawa semata-mata kepada makna secara bahasa. Ya, contohnya sholat misalnya. Sholat secara bahasa artinya doa. Kemudian ada yang berkesimpulan, berarti yang penting kita doa. Kalau sudah doa berarti sudah sholat. Nah, ini kan hanya dibawa kepada makna secara bahasa. Ya. Kadang ada yang secara bahasa dan secara istilah itu berdekatan maknanya. Ini bisa dikompromikan. Ya, tapi sekali lagi ketika ada sebuah istilah, bawalah kepada makna istilah yang ada, karena itulah yang dikehendaki oleh ulama kita. Kita lihat di sini ta'rifut tafsiri. Ta'rif, definisi, pengertian tentang tafsir. At-tafsiru fil lughati, makna tafsir secara bahasa. Taf'ilun minat tafsiri minal fasri bima'na al-ibanati wal kasfi wa idharil ma'nal ma'quli wa tafsiru kasful muradi anil lafzil muskili. Diterangkan di sini makna tafsir secara bahasa, yaitu bentuk taf'il. Ya, tafsir, taf'il minat tafsir. Ya, wazan taf'il dari lafaz tafsir itu sendiri, dari fassara minal fasri, yaitu fassara yufassiru tafsiran. Ya, minal fasri dari lafaz al-fasr yang maknanya adalah, kalau kita ingin tahu apa makna tafsir secara bahasa, al-ibanatu. Ya, makna tafsir secara bahasa adalah al-ibanah, penjelasan. Sehingga menafsirkan berarti menjelaskan, ini secara bahasa. Wal kasfi, dan juga menampakkan, berarti menafsirkan artinya menampakkan. Wa idharil ma'nal ma'quli, dan memunculkan, idhar atau ibraz, yang memunculkan makna yang bisa difahami oleh akal. Sehingga apa maksud tafsir? Wa tafsiru kasful muradi anil lafzil muskili. Ya, sehingga makna tafsir adalah menampakkan sesuatu yang dimaksud dari lafaz yang sulit. Ada sebuah ungkapan, lafaznya masih sulit difahami, nah, maka perlu ditafsirkan. Nah, maksudnya ditampakkan apa sih maksudnya, apa sih yang dikehendaki dari lafaz tersebut. Ya, sehingga menampakkan sehingga menjadi terlihat jelas apa yang dikehendaki oleh lafaz yang sulit difahami secara zahirnya. Ya, misalnya ini misal ada ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Nah, di situ beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang keyakinan. Nah, di sini menggunakan lafaz al-yaqin, maka perlu dicari apa tafsirnya. Ya, ternyata al-yaqin maknanya al-maut, beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Ibadah tiada henti.
yaitu secara bahasa dan sekaligus secara istilah ya kalau berkaitan dengan ayat tersebut. Ini yang tadi kita maksud, kadang makna dari sebuah lafadz yang ada di dalam ayat kadang dari sisi secara bahasa sekaligus secara istilah ya. Al-yakin secara bahasa maknanya adalah al-maut ya. Al-yakin yakni al-maut. Maka itulah contoh tafsir. Lafadznya al-yakin tapi maksudnya al-maut. Nah, kemudian kita lanjutkan wa tafsiru fil istilahi. Makna tafsir secara istilah. Huwa ilmun yufhamu bihi kitabullahil munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tafsir secara istilah adalah ilmu. Tafsir itu adalah sebuah ilmu. Ilmu yang bagaimana? Yufhamu bihi kitabullahil munazzalu ala Muhammadin ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tafsir itu adalah sebuah ilmu yang mana kitabnya Allah yang diturunkan kepada nabinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak lain adalah Al-Qur'an, dia bisa difahami dengannya. Ya, jadi tafsir itu sebuah ilmu untuk memahami Al-Qur'an. Udah simpelnya seperti itu. Wa bayanu ma'anihi wastikhraju ahkamihi wa hikamihi. Dan juga untuk untuk memahami kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, dan juga untuk memahami penjelasan makna-maknanya ya, makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Untuk mengetahui apa sih maknanya, maka lihat ke tafsir ya, melihat ke kitab tafsir atau ilmu tafsir. Dan juga istikhraj ya, wastikhraju ahkamihi wa hikamihi ya, dan juga untuk menggali hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya ya, hukum dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hikmah dari hukum tersebut. Ini makna tafsir secara istilah. Kemudian wa tafsiru imma bil ma'suri wa imma bil ra'yi. Tafsir ada kalanya tafsir dengan ma'sur dan ada kalanya tafsir dengan ra'yi. Ya, kita lihat apa yang dimaksud ma'sur dan apa yang dimaksud bil ra'yi. Fat tafsiru bil ma'suri, tafsir bil ma'sur. Ini terkenal dengan istilah tafsir bil ma'sur, yaitu tafsir yang disandarkan kepada asar. Huwallazi ya'tamidu ala sahihil manquli, yaitu tafsir yang bersumber kepada penukilan yang sahih. Ya, penukilan yang sahih artinya kepada perkataan yang sahih. Apa maksudnya? Minnya min bayan ini, min tafsiril Qur'ani bil Qur'ani, ya berupa menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Au bisunnati, atau Al-Qur'an dengan as-sunnah, ayat ditafsirkan dengan hadis misalnya. Au bima ruwiya anis sahabati, atau menafsirkan Al-Qur'an menggunakan apa yang diriwayatkan dari sahabat. Au bima qalahu kibarut tabi'ina, atau menukil dari apa yang dikatakan oleh pembesar ulamanya para tabi'in. Tafsir yang semacam ini namanya tafsir bil ma'sur. Wa tafsiru bil ma'suri huwa alladhi yajibu ittiba'uhu wal akhdhu bihi. Tafsir bil ma'sur dialah tafsir yang harus diikuti dan diambil. Kalau kita ingin memahami tafsir, maka tempuhlah cara ini. Kenapa? Li'annahu tariqul ma'rifatis sahihati, karena itulah jalan yang benar di dalam memahami tafsir. Ya.
Kemudian kita lihat contoh-contohnya. Ya, contoh-contoh dari tafsir bil ma'thur. Ahammul kutubil muallafati fit tafsiri bil ma'thuri. Ya, di antara kitab-kitab yang disusun yang di situ menggunakan cara tafsir bil ma'thur yang terpenting adalah awalan at-tafsirul mansubu ila Ibni Abbasin, tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Ya, akan tapi kita harus cermat untuk tafsir yang ini karena kadang ada kitab dinisbatkan ini loh tafsirnya Ibnu Abbas, ternyata bukan. Ya, ada kitab-kitab yang seperti itu. Maka untuk mengetahuinya, ya bertanya kepada para ulama kita atau para ustadz-ustadz kita yang mereka faham mana tafsir yang benar yang dinisabkan kepada Ibnu Abbas. Ya, karena sekarang banyak beredar tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas ternyata bukan dari Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Yang jelas contoh tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas atau tafsir Ibnu Abbas. Sanian tafsir Ibni Uyainah. Yang kedua tafsirnya Ibnu Uyainah. Ini kayaknya kelebihan huruf ya, Uyainata seperti itu. Ya, kalau ini tulisannya Uyainai, sulit bacanya. Tafsir Ibni Uyainaihi. Allah alam, yang anda tahu adalah tafsir Ibnu Uyainah. Salisan tafsir Ibni Abi Hatim, tafsirnya Ibnu Abi Hatim. Rabi'an tafsir Ibni Hibban, tafsirnya Ibnu Hibban. Khamisan tafsir Ibni Atiyah, tafsirnya Ibnu Atiyah. Sadisan tafsir Ibni Jaririn At-Tabari, yaitu tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Sabi'an tafsir Abil Laisis Samarqandi, yaitu tafsirnya Abu Lais As-Samarqandi. Saminan tafsirul Baghawi, tafsirnya Imam Al-Baghawi. Tasi'an tafsir Ibni Katsirin, tafsirul Qur'anil Azim, yaitu tafsir Ibnu Katsir, ini yang sangat terkenal. Tafsir Ibnu Katsir atau namanya tafsir Al-Qur'an, tafsirul Qur'anil Azim. Ashiran tafsirus Syaukani Fathul Qadir. Yang ke-10 tafsirnya Imam Asy-Syaukani yang bernama Fathul Qadir. Ini di antara contoh tafsir bil ma'thur yang terpenting yang perlu kita ketahui. Kemudian yang berikutnya wa tafsiru bir ra'yi. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan tafsir bir ra'yi. Huwa ma ya'tamidu fihi al-mufassiru fi bayanil ma'na ala fahmihi al-khasi wastinbatihi bir ra'yil mujarradi. Yaitu tafsir yang ya'tamidu fihi al-mufassir, yang seorang ahli tafsir dia bersandar, ya, ma ya'tamidu fil mufassiru, seorang ahli tafsir dia bersandar atau dia bergantung fi bayanil makna, di dalam menjelaskan makna yang ada di dalam Al-Quran, ala fahmihil khasi, berdasarkan pemahaman dia yang khas, yang khas. Ya, jadi sangat beda ya dengan tafsir bil ma'thur. Kalau tafsir bil ma'thur itu dengan riwayat, kalau ini dengan pemahaman penafsirnya. Ya, ala fahmil khasi wastinbatihi bir ra'yil mujarradi. Dan dia menyimpulkannya semata-mata dengan akal saja. Ya, istinbat yakni adharahu ba'da khafa, yaitu menampakkan setelah samarit. Artinya dia ngambil kesimpulan, oh ayat ini maksudnya seperti ini, seperti itu. Mana dasarnya? Oh ini menurut saya misalnya, itu berarti ini namanya bira'yi. Ya. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah punya madhab, dia sudah punya pemahaman tersendiri, ya, punya madhab, pemahaman, ya, sesuai dengan dia berada di kelompok yang mana, seperti itu.
Sehingga diterangkan di sini farra'yul mujarradu alladzi la syahida lahu mura'atun lisatati fi kitabillah. Akal semata yang tidak ada syahid, tidak ada bukti baginya, ya, tidak ada syahid, baik syahid dari ayat, syahid dari hadis, syahid dari qaul para sahabat, qaul para tabi'in. Ya, seorang menafsirkan hanya dengan akal semata, ya, mura'atun li syatati fi kitabillah, bisa menyebabkan, mengarahkan seseorang dia melampaui batas di dalam berbicara tentang kitabnya Allah. Ya, menafsiri sebuah ayat hanya dengan akalnya, dengan kemampuan di dalam mungkin berimajinasi atau mungkin berdasarkan background ilmu yang dia miliki, ya, sama sekali tidak disandarkan kepada riwayat yang mana, hadis yang mana, atau qaul para a'imah yang mana. Ini. Wa aktsarul ladzina tanawalu tafsira bihadhihi ar-ruhi kanu min ahlil bid'ah. Dan kebanyakan orang-orang yang menggunakan tafsir jenis ini bihadhihi ar-ruh, yaitu dengan tafsir birra'yi ini, mereka adalah para ahlul bid'ah. Wa qad sannafu tafasira ala usuli madhabihim. Mereka menyusun kitab-kitab tafsir hanya berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam madhab mereka. Katafsiri Abdurrahman ibni Kaisan al-Asami, ya, seperti tafsirnya Abdurrahman bin Kaisan al-Asami, wal Jabba'i wa Abdul Jabbari Rumani wa Zamakhsari wa amsalihim. Dan Al-Jabba'i dan Abdul Jabbar Ar-Rumani dan Az-Zamakhsari dan yang semisal mereka. Wa tafsirul Qur'ani bi mujarradir ra'yi wal ijtihadi min ghairi aslin haramun la yajuzu ta'atihi. Maka disimpulkan di sini, menafsiri Al-Qur'an semata-mata dengan akal dan dengan ijtihad dia, ijtihad pentafsirnya, min ghairi aslin, ya, tanpa adanya asal, tanpa adanya dasar, tidak adanya sumber atau nasab tentang pendapat tersebut, haramun, hukumnya adalah haram, la yajuzu ta'atihi, tidak boleh dijalankan. Ya, sehingga ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang terpenting bagi kita adalah ketika kita ingin mengetahui makna suatu ayat, tafsir suatu ayat, maka ambillah tafsir-tafsir yang bil ma'thur. Maka sebagaimana tadi diterangkan, li'annahu tariqul ma'rifati as-sahihah, ya, karena itu merupakan jalan yang terbenar di dalam memahami Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.